itu yang akan kalian lakukan di tugas kelompok. Kemudian tugas mandirinya nanti, ini setelah selesai tugas kelompok, ada tugas pribadi, yaitu membuat jurnal sesuai metode yang Bapak tugaskan. Nah, jurnal ini, harapannya dari jurnal ini bisa dibuat jurnal dengan baik dan tahun depan bisa dipublikasikan di tingkat nasional. Itu harapannya. Kalau tahun kemarin Bapak mengajar SPK ini hasilnya bukunya sudah bisa didapatkan di seluruh platform digital penjualan Indonesia, itu sudah terbit. Tinggal cari pengenalan sistem pendukung keputusan, itu sudah nongol buku Bapak ya. Nanti goalnya atau outputnya dari mata kuliah kita ini adalah hasilnya jurnal ilmiah karya mahasiswa yang dapat dipublikasikan tingkat nasional. Nah, isinya untuk minggu ke depan, kelompok pertama nanti akan menjelaskan tentang metode WP. Apa itu metode WP? Pengertian metode WP, kemudian contoh soal metode WP, bagaimana cara penyelesaian. Kalau kemarin Bapak ajarkan bagaimana kalian menyelesaikan sebuah SPK dengan metode SAW. Tapi di pertemuan berikutnya, di ketujuh, nanti Bapak bagi ke kalian tugasnya masing-masing, kelompok masing-masing, yang harapannya 4 metode ini kalian bisa paham. Ya, metode belajarnya tetap sama. Kalian cari bahan punya orang lain, dipelajari rule atau hitungannya, kemudian kalian share ke teman-temannya. Intinya kalian belajar duluan di metode itu, Bapak selaku penilainya saja. Jadi konsep kita setelah kuis ini adalah dari mahasiswa ke mahasiswa. Nanti selesai kalian presentasi, baru Bapak akan melakukan penilaian. Apa yang kurang atau apa yang nggak tahu, nanti Bapak sebagai penengahnya atau sebagai penilainya. Itu target kita ke depan, pertemuan ke-7, ke-8, mungkin masih dalam suasana Ramadan ya. Nanti setelah Lebaran kita ketemu lagi di akhir UASnya, mungkin di pertengahan bulan Mei. Ya, harapannya 1 bulan ke depan ini mata kuliah kita SPK ini dapat membuahkan hasil, yaitu berupa jurnal-jurnal yang berbentuk judul, yang judulnya nanti akan bisa kalian jadikan untuk judul skripsi. Itu harapannya. Mudah-mudahan dari mata kuliah ini dapat menghasilkan judul, karena di semester 6 itu setiap mata kuliah itu target kalian harus ada 1 judul berdasarkan mata kuliahnya. SPK dapat judul mata kuliah SPK, web dapat judul masalah web, PB dapat judul masalah PB. Kalian sudah mulai nyicil, nabung judul-judul yang akan diajukan tahun depan. Mungkin tahun ini PKL-nya masih ditiadakan karena PKL masih daring, berarti kalian tetap belajar di rumah ya. Itu penjelasan tugas dari Bapak. Nanti contoh-contoh tugasnya nanti Bapak akan sharekan di WA. Pertama contoh dokumennya, dokumen apa yang harus kalian buat. Kemudian yang kedua contoh videonya, video direkam menggunakan Bandicam, kemudian kirimkan file videonya ke Bapak. Tugasnya selesai. Itu dari Bapak. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan masalah tugas kelompok, tugas pribadi, dan lainnya, silakan. Yang baru bergabung. Tugasnya itu berkelompok Bapak yang bagi ya Pak? Iya, kelompok Bapak yang bagi, jangan singut-singutan, jangan marah-marahan. Itu tandanya kalian sekelas, nggak ada pinter, nggak ada bodoh. Tujuan Bapak semuanya paham. Bapak sudah respect sama kelas ini karena Bapak dari 5 pertemuan, alhamdulillah progresnya bagus, semua mengerjakan, semua paham. Harapannya sampai selesai mata kuliah ini kalian paham semua apa materi yang Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang kita diskusikan, makanya cepat
di pertemuan live ini kalian tanyakan apa yang kurang paham, karena ada 4 materi lagi yang akan kita pelajari. Kemudian di pertemuan ke-7 presentasi kelompok, pertemuan ke-8 kita UAS. Ya. UASnya nanti sama konsepnya seperti kuis kemarin, tetap menggunakan SPK SAW, ya. Itu yang kalian sudah pahami. Bapak mau nilainya tetap besar-besar semua. Hanya beda kasusnya saja. Cuman untuk UTS di pertemuan ke-8 kalian tetap menggunakan metode SAW. Itu yang sudah dipahami, ya. Ada lagi selain Nozi? Rita, Zahra, ada paham? Paham aja ya. Ini seneng yang kelas ini, pinter semua, baru sekali jelasin langsung paham, langsung 100 nilainya ya. Ya Nozi ya. Iya Pak. Dita Ayunda yang baru bergabung, ini ngomongin apa, udah paham belum? Apa baru bangun? Jangan tutup muka malu-malu ditanya. Lisa, Okta, Pak. Ya. Silakan Nozi. Itu kan tugas kelompok. Yang pertama itu kita buat jurnalnya kan Pak. Nanti Bapak kirimkan apa yang kamu buat. Kamu tinggal hapus Word itu, ganti judul kamu. Gitu aja, ngedit yang Bapak kirim. Oh iya Pak. Ngedit judulnya, ngedit isinya, hanya ngedit. Kalau ngedit pinter-pinter murid mahasiswa Bapak ini kok. Kalau suruh nyari, dia berantakan. Cari jurnal berantakan isinya. Ini template-nya sudah Bapak siapkan. Tugas kalian hanya hapus, edit, dan ganti sesuai materi masing-masing. Jadi hasilnya rapi. Kemudian sudah selesai PDF-nya, kalian jelaskan di Zoom meeting ini. Kalian jelaskan, Nozi sebagai pematerinya misalnya, kawannya yang mendengarkan. Kayak Bapak ngejelasin kemarin, jelasin sebentar, nanti kita tanya jawab. Yang nggak tahu tetap balik ke Bapak nanti. Yang penting sepaham kalian, sepemahaman kalian. Nggak paham, nggak Bapak nilai bisa atau tidak. Yang Bapak nilai prosesnya, mengerjakan atau tidak. Jadi jangan takut salah ya. Ini melatih kalian untuk bicara di depan umum. Jadi jangan takut, jangan khawatir salah. Bapak tidak menilai, kalau tugas tidak menilai salah benar. Bapak nilai proses kalian mengerjakan. Tapi kalau UTS, UAS, kuis, Bapak nilai benar salah. Jika nilainya benar ya dianggap benar, jika nilai salah Bapak kasih nilai salah. Tetapi kalau tugas, Bapak tidak nilai benar salahnya. Yang Bapak nilai adalah proses kalian mengerjakannya. Dengan kalian mengerjakan itu, kalian mencoba untuk paham. Tidak ada pelajar yang langsung paham tanpa melalui proses. Yang Bapak hargai itu prosesnya. Ya, jadi jangan takut salah, lakukan saja tugas-tugasnya. Itu adalah step-step yang Bapak buat, Bapak lakukan agar kalian paham. Karena kalau komunikasi satu arah saja, Bapak saja yang menjelaskannya, itu selama Bapak mengajar ini kurang paham. Tapi kalau Bapak lempar, minimal kalian punya tanggung jawab. Punya proyek yang Bapak kasih, proyek ini harus dikerjakan, tugas ini harus dikerjakan. Nah, rewardnya itu berupa nilai. Nanti di dunia nyata setelah kalian selesai kuliah, nah kalian akan mendapatkan banyak-banyak tugas, banyak-banyak proyek yang hasilnya akan menjadi rupiah. Ya, itu logikanya. Tugas-tugasnya yang Bapak nilai adalah proses pengerjaannya, tidak menilai salah benarnya, baik buruknya tidak. Oke? Nozi, siap dengan proyeknya ya? Siap Pak, siap. Nilai proyeknya ini antara 3 sampai 10 juta. Ya. Jika jurnal kalian baik, tahun depan Bapak daftarkan di lomba jurnal ilmiah nasional. Jika itu menang, nilainya 3 sampai 10 juta. Ya. Jadi ini kuliah santai, cuman menghasilkan. Bapak ngajarnya santai, tapi